Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzan Dahluil Nikmah, penilik PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Penilik sebagai pendamping satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun di sisi lain tantangan banyak sekali ditemui, terutama terkait dengan jumlah satuan binaan dan juga kebutuhan pendidik maupun tenaga kependidikan yang sangat beragam. Di lapangan banyak sebenarnya guru yang telah melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif di dalam kelasnya. Hanya saja praktik baik belum banyak dilakukan dan belum menjadi budaya bagi guru maupun tenaga kependidikan. Praktik baik dapat dibagikan antar guru, intra maupun antar sekolah, sehingga pendampingan dapat berjalan lebih kolaboratif dan berdampak luas. Karena itu, salah satu strategi pendampingan saya adalah Nastar Manis, merupakan akronim dari narasumber antar teman, intra maupun antar sekolah. Bagaimana pelaksanaan Nastar Manis? Mari kita simak tayangan berikut. Strategi pendampingan Nastar Manis diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan yang merupakan hasil dari refleksi pemantauan yang sudah dilaksanakan oleh penilik sebagai pendamping satuan pendidikan. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan berdialog menggunakan metode coaching kepada kepala sekolah dan juga guru. Dari hasil coaching, didapati solusi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab permasalahan, di mana salah satunya adalah pendampingan dengan cara berbagi praktik baik dengan teman sendiri sebagai narasumber. Penerapan strategi pendampingan dalam penguatan berbagi praktik baik dengan menjadikan narasumber antar teman, intra maupun antar sekolah atau Nastar Manis di Kecamatan Perak adalah sebagai berikut. 1. Berbagi praktik baik tentang perencanaan berbasis data atau PBD. PBD diangkat sebagai praktik baik karena sesuai hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan, banyak kepala sekolah masih kesulitan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan RKAS yang berdasarkan perencanaan berbasis data. Praktik baik PBD ini dilaksanakan tanggal 24 Oktober tahun 2024 bertempat di KB Nurul Iman dengan narasumber dari kepala sekolah yaitu Bunda Nihayatun Ni'amah. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana kerja tahunan dan menginputnya ke dalam aplikasi Arkas. Praktik baik yang kedua adalah sukses aksi nyata dan terbit sertifikat di PMM. Platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan wadah digital yang disediakan oleh pemerintah, di mana salah satu fiturnya adalah pelatihan mandiri. Banyak pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di Kecamatan Perak untuk terbit satu sertifikat dalam satu topik membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Aksi nyata yang dikirim beberapa kali harus direvisi. Hal tersebut yang mendasari penilik melakukan pendampingan dengan menghadirkan salah satu pendidik dari Al-Firdaus, yaitu Iftahur Rizkiyah Esos, yang sudah lolos topik dan terbit sertifikat lebih dari 30 untuk berbagi praktik baik, kiat sukses aksi nyata dan terbit sertifikat di PMM. Hal ini dilakukan pada tanggal 6 Juli tahun 2024 bertempat di KB Mambail Futuh. Penyusunan modul ajar dan asesmen merupakan praktik baik yang ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing gugus dengan narasumber Zayin Khalisatul Ma'rifah dari KBIT Cinta Islam, di mana yang bersangkutan sebelumnya selama 1 minggu mendapatkan pelatihan dari kementerian pada pelatihan berjenjang tingkat dasar implementasi IKM dan mendapatkan sertifikat 420 JP. Pada kegiatan tersebut, semua anggota gugus diajak untuk praktik membuat modul ajar sederhana dan juga melakukan asesmen yang merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap satuan pendidikan. Nastar Manis antar sekolah yang keempat adalah berbagi praktik baik tentang aplikasi Dapodik dan Arkas. Kegiatan ini dilaksanakan ketika pertemuan Himpaudi di KB Abata dan Al Mukminin.
Seperti diketahui bersama, data pokok pendidikan atau akrab disebut Dapodik merupakan pangkalan data jantungnya satuan pendidikan dan Arkas merupakan aplikasi tempat penginputan rencana kerja anggaran satuan. Selalu banyak permasalahan yang muncul ketika operator atau tenaga kependidikan melakukan penginputan di Dapodik atau Arkas agar tidak terjadi invalid dan indeks kualitas Dapodik atau IKD menjadi tinggi. Hal tersebut melatar belakangi penilai mendampingi satuan pendidikan dengan berkolaborasi menghadirkan Ketua FKAP Kecamatan Perak yang merupakan kepala sekolah dari KB Melati, yaitu Eka Mufliha, berbagi praktik baik tentang Dapodik, dan Aam Siti Wasrini dari SPS Nur Amin Ridwan berbagi praktik baik tentang Arkas. Bedah dan penyusunan kurikulum satuan pendidikan merupakan nastar manis yang kelima. Kegiatan ini merupakan jawaban dari kebutuhan dan permasalahan bagaimana menyusun kurikulum satuan pendidikan sesuai karakteristik. Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 4-5 Juli 2024 menjelang tahun ajaran baru. Saat bedah kurikulum, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang hadir berkolaborasi, membedah dan menyusun kurikulum satuan pendidikan pada setiap gugus untuk disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Sehingga semua satuan pendidikan bisa berbagi praktik baik dan berbagi inspirasi bagaimana menyusun kurikulum, merencanakan program tahunan, dan menyusun kalender pendidikan. Output dari kegiatan ini adalah terdapatnya kurikulum di semua satuan pendidikan PAUD nonformal Kecamatan Perak. Yang terakhir, berbagi praktik baik intra atau di dalam sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kombel intrasekolah di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini minimal setiap minggu atau ketika ada praktik baik guru setelah mengikuti pelatihan. Sebagai contoh, setelah satuan pendidikan mengikuti workshop pembelajaran berbasis proyek di PAUD yang diselenggarakan oleh Himpodi Kabupaten Jombang, yang menjadi perwakilan workshop tersebut menjadi narasumber dalam kegiatan berbagi praktik baik intra di sekolah masing-masing. Output kegiatan ini adalah satuan pendidikan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek sebagai upaya menghadirkan pembelajaran yang joyful, mindful, dan meaningful sesuai dengan pembelajaran dalam deep learning. Demikian tadi pemaparan strategi nastar manis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.